Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan atau sesi kelima ini, kita akan membahas materi tentang turunan atau diferensial. Sebelum kita membahas tentang turunan, ada sebuah konsep yang penting, yaitu konsep mengenai garis singgung. Nah, kalau Anda lihat pada gambar, di situ ada garis yang memotong suatu kurva di titik P dan Q. Nah, kalau kita gerak-gerakkan Q ini, kita pindahkan menuju ke arah bawah, itu seterusnya dia akan pada akhirnya Q itu hilang dan garis PQ itu menyentuh hanya satu titik P. Nah, ketika memotong hanya di satu titik inilah, maka disebut sebagai garis singgung. Nah, di situ kemiringan garis PQ itu bisa kita rumuskan sebagai fungsi ya, pengurangan fungsi Fc plus H dikurangi fungsi pada titik C dibagi dengan H. Nah, ketika dia menjadi garis singgung, itu akan sulit mencari kemiringannya karena dia hanya memotong di satu titik. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah mencari limit H mendekati 0 dari rumus kemiringan garis PQ. Nah, jadi untuk mendapatkan gradien atau kemiringan garis singgung di titik P, itu merupakan pendekatan atau limit dari H mendekati titik 0. Selanjutnya, yang juga harus dimengerti adalah mengenai konsep kecepatan sesaat. Jika suatu benda bergerak jatuh bebas, maka dia mengalami penambahan kecepatan dari kecepatan di titik awal. Nah, menurut hukum fisika gitu ya, bisa kita rumuskan bahwa posisi benda tersebut di setiap titik itu dipengaruhi oleh waktunya, yaitu St sebagai fungsi T sama dengan 16T kuadrat. Nah, kecepatan rata-ratanya adalah St2 dikurangi St1 dibagi T2 min T1. Nah, itu untuk mencari kecepatan rata-rata itu mudah saja. Tapi untuk mencari kecepatan sesaat, yaitu kecepatan pada satu waktu tertentu, itu sulit. Kita nggak bisa mendapatkannya. Maka untuk mendapatkan kecepatan sesaat, kita harus melakukan limit atau pendekatan di mana delta T-nya itu kita batasi menjadi mendekati titik 0 terhadap V rata-rata. Sehingga kita dapatkan limit delta T mendekati titik 0 dari ST plus delta T dikurangi ST dibagi delta T. Nah, dua konsep di atas, yaitu konsep garis singgung dan konsep kecepatan sesaat, sebenarnya merupakan konsep yang melatar belakangi dari konsep turunan itu sendiri. Jadi, turunan itu sebenarnya adalah suatu limit pendekatan ketika dia mendekati titik nol dari suatu gradien, itu istilahnya gitu. Nah, kalau Anda lihat turunan ini bisa dinotasikan macam-macam ya, itu tergantung kondisi fungsinya. Nah, kalau Anda perhatikan pada grafik itu ada 3 notasi gitu ya. F aksen X yaitu turunan itu bisa limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H, atau limit T mendekati 0 untuk Ft min Fx dibagi T min X, atau limit delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X atau dy per dx. Nah, pada intinya turunan ini adalah limit dari selisih vertikalnya dibagi dengan horizontalnya, komponen horizontal dari suatu gradien.
Atau ya secara umum kita bisa simbolkan dy per dx gitu ya. Atau d diferensial dari suatu fungsi atau df atau dxf gitu ya. Jadi x di situ itu menunjukkan bahwa penyebutnya itu adalah x gitu ya, atau diturunkan terhadap x. Kalau diturunkan terhadap fungsi yang lain, misalnya y, ya otomatis menjadi df dan seterusnya. Nah, aspek yang lain yang harus menjadi perhatian itu adalah hubungan antara turunan dan kontinuitas. Nah, di sini yang pertama ada sifat jika f aksen c atau turunan dari suatu fungsi di titik c itu ada, maka bisa disimpulkan bahwa fungsi f tersebut kontinu di titik c. Kalau Anda perhatikan pada gambar gitu ya, itu limit x mendekati c, fx min fc, itu sama dengan limit kirinya sama dengan limit kanannya. Nah, karena sama persis gitu ya, maka bisa kita katakan turunan atau limit di x mendekati c itu, atau bisa kita katakan turunan dari fungsi f x di titik c itu ada atau kontinu di satu titik gitu ya. Karena yang kiri dengan kanannya sudah sama, berarti dia kontinu di satu titik. Jadi di sini bisa dilihat bahwa turunannya ada, maka fungsinya menjadi kontinu. Nah, yang kedua, ini yang harus berhati-hati, bahwa jika kita balik dari yang tadi, jika suatu fungsi itu kontinu di suatu titik, misalnya fungsi f kontinu di titik c, maka itu bukan berarti turunan di titik c itu selalu ada. Belum tentu, bisa ada, bisa juga tidak. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi, kalau turunannya ada, maka fungsinya dipastikan kontinu di titik tersebut. Tapi sebaliknya, kalau fungsinya kontinu di suatu titik, belum tentu fungsinya itu punya turunan di titik tersebut. Nah, contohnya pada fungsi fx sama dengan x pangkat sepertiga gitu ya. Kalau kita pada gambar itu terlihat bahwa f itu fungsi fx sama dengan x pangkat sepertiga itu kontinu di titik 0. Tapi ketika kita turunkan di titik 0 tersebut, ternyata hasilnya tidak terhingga gitu ya. Jadi hasilnya tidak ada. Jadi walaupun f itu kontinu di titik 0, tapi turunan di titik 0 tidak ada atau tidak terdefinisikan. Nah, yang ketiga, jika fungsi f itu tidak kontinu di titik c, maka turunannya dipastikan tidak ada. Jadi, kalau tadi suatu fungsi itu kontinu, turunannya bisa ada, bisa tidak, maka jika fungsi itu tidak kontinu di suatu titik, maka turunannya dipastikan tidak ada. Kalau Anda lihat pada fungsi x sama dengan absolute x ya, itu Anda lihat dia tidak kontinu di titik 0 ya. Karena dan kalau kita turunkan, kita cari limitnya, ternyata limit kiri dan limit kanannya hasilnya tidak sama. Nah, bisa kita katakan bahwa turunan itu tidak ada pada titik 0 tersebut.